Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal oli mesin ya. Banyak yang mengeluh kesulitan mencari meseran SAE40. Terus ada juga yang ngomong meseran SAE40 itu kemungkinan sudah nggak diproduksi lagi. Ya karena memang orang sekarang itu sama sekali nggak mempertimbangkan meseran SAE40. Sudah sudah tercuci otak dengan iklan-iklan harus API SN, harus API terakhir kalau mobilnya baru, motornya baru, API-nya harus terbaru. Ada yang tanya, memang kalau API-nya nggak terbaru, yang rusak apanya sih? Itu coba tanya ke pakar-pakar gitu, mereka berani jawab apa enggak? Biasanya kawan, biasanya ya membuat omongan-omongan ngawur. Silakan sekarang apa enggak? Nanti aja nih ya kalau sempat. Ada juga yang kalau pakai meseran kemampuannya juga nggak tahan lama. Jadi namanya orang itu macam-macam, namanya kendaraan itu ya macam-macam, jenis sama persis, tahun pembuatan sama persis, oli yang dibutuhkan bisa beda, bisa karena ya cara pemakaiannya beda, kondisi cuacanya beda, maksudnya panas dinginnya, terus bisa saja sejarah olinya beda. Orang nggak pernah telat ganti oli pun bisa rusak mestinya kalau sekarang. Jadi ya kita itu sebaiknya kalau ganti oli jangan pakai patokan 0 kilometer ya. Mungkin diketawain, wah kakak ganti oli kok pakai feeling, ganti oli ya harus pakai kilometer, pakai jam, rembes. Kalau olinya sesuai apa dengan yang mereka katakan, no problem lah. Masalahnya gak sesuai kualitas oli antara yang bagus dan yang jelek itu lebih dari 10 kali lipat. Kalau dari masa pakai 10 kali lipat itu banyak ya. Kalau pakai acuan kilometer ya kita bisa gampang kelolosan. Ya kayak kasus yang dialami oleh teman penulis barusan ya. Pakai oli extend sebenarnya sudah beberapa kali penulis ingatkan suara mesinnya kasar iki. Suara mesinnya kasar iki. Oline elek. Gantiin oline. Meseran lo enak, murah, api. Gak percaya. Ya sekarang turun mesin. Ada teman penulis satunya entah mesinnya bakal masalah atau enggak ya. Tapi yang satunya ini rumahnya deket sih, no problem. Kalau yang mesinnya turun mesin kan ya kira-kira sama lah dengan penulis. Dari rumah ke kantor 20 kilo, PP 40. Ya penulis lebih deket sedikit lah ya. Kalau lewat jalan sini lebih dekat sedikit, kalau lewat jalan sana agak jauhan dikit. Kondisinya sama tapi dia nggak memperhatikan kondisi oli. Motornya memang beda, dia revu, penulis NMAX, tapi ya bisa kejadian sama kalau penulis mengabaikan suara kasar ya. Ya entah berikutnya dia beneran mau pakai meseran atau enggak. Yang jelas ya sebelum dia turun mesin, suara mesinnya wis kedengaran kasar. Ternyata suara kasar itu bermula dari ketika dia menggunakan
extend ya, bukan Bermula sih. Wah, 8 aku racing, tahu itu dapat kejar. Oh kalah kayaknya ya, kalah 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 tarian. Nah, oh dia mau belok kanan, ya wis gak iso. Kayaknya sih kalah ya dengan air tadi itu. Nyesel nggak? Wah enggak. Karena apa? Karena ini bensinnya Pertalite. Olinya juga oli Uni Oil. Kalah itu nangis gak? Mau nangis gimana wong ya bensin oli ini nggak begitu mengeluarkan tenaga ya normal lah. Pemenaiki motor standar, justru aneh kalau ada motor standar menang lewat yang kenal racing. Ya itu beberapa kali menulis alami sih. Kemampuannya motor ini sekarang ya 17,5 lah, 17,7 gitu. Coba kalau olinya masih Castrol dan bensinnya masih Pertamax, mungkin ini lebih ganas ya. Ada kesempatan top speed kah? Mungkin nih ya. Oh ya, oli Uni Oil ini sudah mulai sudah mulai rusak ya. Tadi berangkat itu sudah agak kasar. Kemarinnya ketika habis ngebut ini aja jadi makin kasar. Sekarang waktu berangkatnya pun sudah mulai kasar. Tapi ini umur sudah 327, masih oke lah kalau menurut penulis. Ini olinya ya enggak masih lebih bagus lah daripada yang kebanyakan oli yang penulis coba. Masih lebih bagus dari Delta Adventure, PTT, Amsoil termasuk enggak. Entah ya, kalau cari halus-halusan ya lebih baik dibanding apa mana Adnoc. Uni Oil lebih baik, tapi ya dibanding oli rekomendasi masih kalah ya. Oli rekomendasi itu Repsol, padahal Mesran dan Fastron Techno 15W50. Lu suara nih. Jadi ini sudah mulai berakhir, jadi mungkin penulis lihat nanti lah. Kalau nanti siang sudah lebih kasar lagi ya penulis ganti pinginnya sih win, tapi ada pemirsa yang ngepet BM1 ya wis lah BM1. Tapi Uni Oil udah penulis coba ya, kesimpulannya nggak terlalu jelek lah ya. Kalau ada yang mengidolakan Uni Oil ya cocok-cocok aja, karena memang yang biasanya dibandingkan itu oli Shell, oli Yamalub, oli AHM Oil, oli Federal, oli apa mana ya, dibanding yang itu tuh Uni Oil lumayan. Banding Castrol misalnya lumayan lah Uni Oil. Entah
top one nyoba kapan ya. Soalnya kok top one itu banyak yang muji juga. Tapi ya tentu perbandingannya ya sekelas Shell gitu ya. Oli yang apa menurut penulis merek terkenal tapi kurang bagus ya. Iya, mau gimana lagi sekarang ini banyak oli yang sudah makin jelek. Buka. Apalagi bahas oli sih tadi. Membahas oli kalau nggak ada mesran. Mesran itu ada dua sih ya, yang tiga mesran B40, mesran SAE 40 tanpa B, mesran super 20W 50. Yang super itu lebih kental, tapi dia cepet encer, itu masalahnya. Yang mesran SAE 40 itu nggak cepet encer, tapi kekentalannya SAE 40. Yang B40 juga sama, dan yang B40 karena aditifnya lebih banyak, dia lebih cepat rusak. Karena kemampuan oli itu ya bisa berkurang karena aditif. Jadi kemampuan oli bisa nggak prima gara-gara aditif. Ya mau gimana lagi, aditifnya itu untuk beberapa keperluan dibutuhkan. Kan namanya oli diesel. Kalau oli diesel itu cepat rusak olinya, dan biar nggak cepat rusak ya harus ada pencegah rusaknya, harus ada apa jenenge, pembersihnya. Kalau sudah rusak kan bikin kotor mesin, nah itu harus ada pembersihnya. Masalahnya pilihannya sedikit ya. Ya gimana lagi ya. Mungkin Pertamina niat mungkin buat kilang baru. Kalau nggak buat kilang baru tapi menghapuskan mesran, aduh sayang sekali. Memang sih masyarakat secara keseluruhan nggak beli mesran. Oli opo iki? Oli apa opo iki? Padahal untuk mereka yang sering di jalan, justru oli-oli seperti itu yang dipakai. Pemakai oli-oli mesran itu adalah mereka-mereka yang profesional. Jadi ya untuk antar kota, untuk ojek, untuk Grab, untuk macam-macam lah gitu ya, yang sering ada di jalan, yang sering harus mondar-mandir pakai kendaraan, antar jemput kantor ya semacamnya lah. Tapi ya rupanya orang-orang seperti itu bukan mayoritas ya, maksudnya nggak ngambil stok oli banyak, karena ironinya ya orang-orang yang pakai kayak oli mesran atau oli-oli lain yang sudah terbukti handal ya ganti olinya jarang toh. Ada yang gila-gilaan loh ya, sampai 25.000 kilometer nggak ganti oli, gila-gilaan kan. Jadi yang ngaku pakai oli ini oli hebat tapi ASN macam-macam, ganti olinya berapa? 2.000 kilometer. Kalau nggak denger sendiri penulis kaget di mobil ya ganti oli ini ya 2.000.
Nggak cuma di motor, di mobil juga. Mungkin tren di masa depan kalau masyarakat terus dibodohi oleh ajaran-ajaran oli ngawur itu, tren ganti oli itu bakal jadi 1.000 untuk motor. Untuk mobil bisa jadi 1.500, yang kemudian di motor jadi 750. Nanti mungkin jadi 500 kalau sudah terlalu bodoh masyarakat ya. Belum dibodohi ya. Salah, sorry penulis nggak bisa bilang gitu karena sumber informasi minim ya. Sumber informasi dikuasai oleh penipu. Karena ya dikuasai penipu ya, masyarakat ya mau aja. Sekarang jarang ada pabrikan yang berani melakukan klaim yang sama seperti yang dilakukan Extend. Ganti oli 5.000 km. Padahal ya zaman Extend pertama keluar, oli ada yang beneran bisa sampai 5.000 km. Dipakai terusan seumur panjang motor, no problem. 5.000. Karena ya penulis sudah buktikan kalau oli ya kemampuannya bagus tanpa campuran minyak goreng. Maaf, tanpa campuran minyak goreng bisa 5.000. Kalau meseran super belum ya, bukan, meseran super itu masih kurang. Pastron Teno 15W50. Saat itu belum kenal meseran SI40. Kalau sudah kenal, penulis paling pakainya 5.000 km juga. 5.000 ya. Sementara itu orang-orang yang pada pamer ya, pamer kehebatan oli standar, ngomong dari dulu oli saya selalu ini bagus, ganti oli tiap berapa kilometer mas, 2.000 km, gak tahu ono sing 5.000 gitu ya. Wah kejauhan itu mas, bisa rusak mesin. Iya enggak, kalau olinya bagus ya kuat segitu. Terus cari oli bagus itu susah. Penulis nemu meseran itu bukan apa ya, bukan mendadak gitu, tapi ya hasil dari coba-coba banyak oli. Mayoritas oli jelek. Penulis nemu meseran ya single grade itu juga baru ketika naik NMAX ini. Padahal penulis tahu motor penulis itu butuhnya SI50, tapi ya penasaran kalau single grade gimana, karena kalau single grade jelas dia daya tahannya bagus, karena penulis bosen gitu ya naik motor, pas habis digeber olinya jadi makin encer. Nyoba lah meseran, wah puas. Pertama ketemu meseran B40 ya, jadi penulis rekomendasinya meseran B40. Terus ada yang ngomongi yang tanpa B mas, coba mas, mestinya lebih enak. Soalnya ya kalau yang meseran B itu kan untuk diesel mas, TPN nya 10. Saat itu ya penulis sudah ngomong-ngomong bahwa ya, oli itu lebih baik yang aditifnya sedikit, yang TPN nya sedikit gitu ya. Penulis nemu, oh iya B40 itu TPN nya 10 ya. Ya wes penulis coba meseran SMP yang tanpa B, SI40 yang tanpa B, dan puas, bener-bener puas. Sesuai dengan perkiraan penulis, keluar tenaganya, wah enak, motor tarikannya paling enak lah pakai meseran SI40 itu. Meseran B40 sudah enak, pakai meseran SI40 makin enak. Campur minyak goreng, wah makin sip lagi. Cuma sempat kebablasan ya. Meseran SI40 campuran minyak goreng 50%. Kayak enceran. Tapi encernya gitu ya, nunggu berapa coba? Nunggu 600 km, nunggu 500 km baru
rasa keenceran. Kalau misalnya ya tanpa minyak goreng sama sekali, mungkin penulis bakal pakai sampai berapa ya, kayak Pastron Techno 15W50 gitu lah, 1000 km. Pakai mesran itu suaranya halus ya, jadi begitu kasar dikit sensitif ya, ini mas kasar jangan-jangan ya, terus ganti oli yang lain halah malah lebih kasar ya. Kalau bawa anak itu ngebel tok ya di sini ya. Khawatir kalau anaknya, padahal ya dia bisa ngerem ya. Lihat ada halangan refleksnya ngebel, padahal tahu di depan itu ada halangan, harus berhenti, harus makin pelan. Lihat jadi ngebel lagi nggak? Iya. Ngebel kan refleksnya. Padahal itu Ayla Agia ini menghindari kendaraan lain, yang berkendara itu tahu menghindari, tapi ya kenapa sih diamuk ae. Nggak ngurus sih. Karena mesran itu termasuk yang terbaik, susah rekomendasi yang lain. Mesran ini juga bukan pilihan ideal ya, akan bagus sangat sekali itu kalau Pertamina mengeluarkan lagi mesran SAE 50 dan juga mesran SAE 30, karena ada yang kalau pakai mesran SAE 40 terlalu kental ya, kebel kayak arep banter. Jadi inginnya ya penulis itu ya mesran ada mesran SAE 50 lagi, ada mesran SAE 30 lagi, biar lebih bebas ya. Terus sekarang sudah yang 50 wis gak ono, wis karek sak drem tok. Yang mesran SAE 30 masih ada ecerane wae sih. Jadi mesran SAE 30 masih bisa dicari. Wah 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 wah. Ini lewat jalan alternatif atau enggak ini ya? Macetnya apa sih? Ini namanya bukan potong kompas ya, jalan alternatif. Yang terutama itu oli-oli sekarang itu bikin jelek-jelek itu karena ya bahan olinya ya. Bahan oli itu kan macam-macam sih sebenarnya ya. Sumbernya juga sedikit katanya. Ini katanya orang yang bergelut di dunia perminyakan ya, tapi wis lali dia ngomongnya di mana dan nggak penulis screenshot. Dia itu ngomong bahwa oli sekarang sumbernya sebenarnya kalau oli baru cuma dari Pertamina. Kalau selain itu impor dari Cina. Impor ya mungkin dari negara mana lah ya. Kalau impor pingin harga murah, lebih murah dari Pertamina, ya kayaknya nggak mungkin kualitasnya lebih bagus dari Pertamina, pasti lebih jelek, entah seberapa jelek.
Terus opsi lain adalah bahan grup 2. Bahan grup 2 yang hasil pengolahan oli bekas. Jadi dari itu ya, dari sopo jenenge, dari Ajib, dari BP, dari Evalup 3 itu. British Petroleum itu kalau merek olinya ya merek oli Castrol. Terus Ajib, dulu Ajib, sekarang ENI. Terus Evalup. Memang itu merek yang terkenal, tapi nggak mustahil bahwa merek-merek yang lain menggunakan produk mereka, karena ya sumber bahan oli cuma sedikit. Pilih beli Pertamina impor tapi KW berapa gitu ya, atau pilih yang dari pengolahan oli bekas. Opsinya cuma itu. Makanya kualitas oli di Indonesia ya paling bagus ya Pertamina. Maksudnya paling bagus itu dari bahan olinya ya, bukan aditifnya. Pertamina itu lemah di aditif. Aditifnya Pertamina itu ketinggalan zaman. Jadi pengembangnya ini embuh males tayo opo gitu ya. Kayak Mesran ini sebenarnya kan kurang aditif kalau dibanding yang lain-lain. Tapi ya keunggulannya di bahan. Walau bahannya jelek, hasilnya bisa bagus. Kenapa? Ya karena bahannya bagus. Walau aditifnya Mesran itu sedikit atau Fastron atau apa sedikit, tapi ya hasilnya bisa bagus karena bahannya bagus. Cuma tentu kalau soal additive viscosity index improver ya Pertamina tetap ya pakai yang murah juga. Cari produk-produk seperti Prima XP, Enduro, atau yang kekenalan 10W40, 10W30. Karena Pertamina pakai nggak pakai aditif yang stable, ya kemampuannya drastis turunnya walau bahan dasarnya bagus. Ya kecuali yang mahal ya, yang menggunakan bahan bau. Pertamina itu serius pakai bahan mahal, aditifnya mahal, hasilnya ya oke. Yang 10W60 itu ya. Oh ya, jadi ingat, penulis punya Fastron fully sintetik belum tak coba loh ya. Akeh banget antriane oli. Tapi ya orang-orang senengannya oli sing aneh-aneh dhisik ya. Tapi ya mau gimana lagi, Fastron fully sintetik itu sudah nggak ada. Yang ada itu Fastron apa jenenge 10W60 itu. Perlu dicoba atau yang 10W60. Penulis wani nyoba. Regane sing kelarangan. Wis kadung tak tukokno Raveno Ester 10W50. Wis kadung beli Revanol ya, nggak beli yang itu. Penulis anggap diwakili Fastron fully sintetik. Ya penulis harapkan Fastron fully sintetik itu rasanya minim kayak Castrol GPS lah ya, karena beneran bau. Jadi oli-olinya Pertamina itu ya kebanyakan bagus itu yang model-model PAU gitu. Yang mahal sekali, yang murah karena bahannya justru bagus. Tapi dibanding oli-oli lain ya dengan bahan yang mirip-mirip, Pertamina termasuk bagus sekali. Aduh, macet ya. Salah jalan. Ini ada orang balik tak gimana ini ya.
bahan sama tapi hasil beda itu ya dari aditif. Tapi kalau misalnya oli ya, harga sama kemampuan beda, ya kemungkinan itu bahannya beda. Aduh, salah jalan lagi. Haha. Harusnya lewat kiri tadi ya. Kalau gini-gini penulis ini terus terang ya, dari strategi ngambil jalan penulis itu kalah sama mak-mak. Kalau soal gini-ginian insting-insting jalan yang paling lancar itu penulis gak iso ya, nggak punya insting sama sekali ya. Kenapa macet juga ya. Tuh, itu ada jalan alternatif lagi. Kalau lewat situ tembus sana, terus lewat apa tembusan sana. Mbolah wis. Ikutin aja. Tos durung telat ya. Oli-oli sekarang kan tulisannya full sintetik, tapi begitu kita lihat safety data sheet, kebacanya apa? Kebacanya adalah oli apa jenenge? Alah, jalan lagi enggak? Ya ambulans. Sana macet lagi enggak? Ambulans. Yes, bahannya tulisannya full sintetik, tapi di safety data sheetnya nulis bener-bener nulis apa jenenge? Hydrotreated. Hydrotreated itu ada, kalau grup oli adalah oli grup 2. Teknologinya tahun 55 atau berapa. Teknologi lama itu. Jadi oli sekarang yang ada itu pakai proses produksi yang ada sejak tahun 55. Munculnya produk pertama itu sejak tahun 55. Entah Pertamina pakai jalan apa, harusnya sih Pertamina tetap bertahan ya pakai oli grup 1 ya. Kalau Pertamina nggak apa jenenge, nggak peduli dengan apa rekomendasi oli manager. Kelemahan oli grup 1 itu ya itu digencer nemen nggak iso. Jadi oli 0W20 nggak bisa. Kalau oli grup 2 bisa. Entah kenapa nggak bisa ya, nggak tahu kenapa nggak bisa, karena ya sekali diencar notok itu apa susah ya, nggak tahu ya. Kalau grup 3 grup 2 bisa. Oh, mundur lagi. Oh enggak, wah hebat, ngepas ngori ya. Ini overweight ini mestinya, harusnya nggak boleh di jalan gitu. Sampai kena jalan miring-miring, ini jalan nggak layak gini, ngeri loh gini. Kalau lewat gini ini aja alon-alon mas, saya banter. Soalnya ada yang berani lewat jalan gitu, lewat kendaraan yang miring-miring kayak gitu, pelan-pelan. Udah. Ceritanya gak mari-mari, wes gini lah. Oli kalau penggantinya mesran itu cuma 3 Astron Teno 15W50, yang 10W40 enggak, elek itu udah nyoba. Yang Repsol penulis rekomendasi yang Jaso MA 20W50. Kenapa Jaso MA? Lawang Jaso MA itu wis wis menghambat performa. Danio yang Jaso MP, Danio yang untuk PCMO atau apalagi yang HDMO.
Jadi kalau masih mau performanya oke, jangan pilih yang selain Jazo MA untuk Repsol. Bardahel juga sama. Bardahel itu ngurangi performanya lebih kejem daripada Repsol. Tapi awet. Bahan aditif C60-nya beneran fungsi. Terutama setelah bahan oli ini mulai rusak. Jadi ketika bahan olinya rusak, aditif C60-nya itu yang mulai fungsi. Dan aditifnya termasuk awet karena sampai lama banget ya, sampai 2000 km masih terasa suara mesin halus ya, lumayan halus lah. Ya namanya oli grup 2, halusnya gak iso sehalus grup 1. Tapi sehalus-halusnya grup 1, kalau aditifnya kurang, aditif ZDDP ya terutama kayaknya ya, itu gak iso bener-bener halus kayak oli yang aditif ZDDP-nya banyak. Kayak Prima XP itu aditifnya bagus lah, aditif untuk bikin halus RPM rendahnya ada bagus. Yang nggak bagus adalah aditif RPM tingginya kalau untuk motor ya. Prima XP Enduro itu kan jelas. Itu kalau untuk RPM rendah sekali halus, jadi sempat halus ya, tentu lebih halus Prima XP karena Prima XP untuk mobil kan gak perlu khawatir slip coupling. Kalau Enduro khawatir slip coupling ya, pasti yang halus-halus begitu bikin mesin halus itu dikurangi ya di TP. Mereknya apa Repsol, Bardahel, Prima XP, Pastron Techno 15W50 sama Mesran. Kalau Mesran ini habis atau nggak diproduksi lagi. Kalau apa jenenge total gimana? Total itu oli yang termasuk rata-rata ya, kalah bagus dengan Uni Oil ini. Tapi total yang menulis coba yang botol merah itu benar-benar mengeluarkan performa mesin. Ganas banget motor ketika pakai total itu. Keluar banget tenaganya, sip banget tenaga. Kayaknya itu lebih minim aditif daripada Mesran. Tapi ya sayang karena memang bahan oli sekarang itu jelek-jelek semua, daya tahannya nggak begitu bagus. Ini tentu ngomong dengan pemakaian di NMAX yang kejem banget terhadap oli, fuel dilutionnya kenceng apa menera kayak kebut-kebutan. Ini penulis penasaran ya, pengen nyoba kalau pakai ring piston merek apa, disarankan Bro Aksan Arya ya, merek TP, merek TDR, merek NPR. Merek TP gak nemu. Merek TDR adanya yang untuk bor apan toh, adanya merek NPR. Iki Bro Aksan Arya iki kayak itu nerlawas ya. Karena yang baru-baru wes sidik apa, merek lain kok nggak ada yang baru-baru gitu ya. Jadi penulis lihat itu kayaknya itu barang-barang stok lama semua. Merek TP wis gak ono, merek NPR wis karek sidik. Jadi bukan merek apa, merek modern ya, merek yang ngetren sekarang. Tapi orang juga cenderung pakai ya, barang ori ya. NMAX ini rekomendasi ring pistonnya apa? TR15. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.